yang berdas bisa langsung silakan duduk. Di sini Sudah siswa jadi siswa. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau kasih tahu kita punya beberapa peraturan dulu ya sebelum kegiatan belajar yang lain. Yang pertama, Ibu akan mengizinkan dulu. Terus, selama kegiatan pembelajaran, Ibu harap semuanya bisa tenang, semua bisa menjaga keadaan kelas nyaman supaya kita bisa belajar dengan baik. Karena Ibu suara juga pelan, jadi Ibu takut nanti kalau misalkan kalian suara tinggi, suara pelan, kalian tidak bersuara. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sifat atau periodika unsur atau sifat-sifat tabel periodik unsur. Nah, Ibu mau kasih tahu dulu kita punya tujuan pembelajaran di pertemuan materi kali ini. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya menjelaskan kecenderungan sifat-sifat dalam tabel periodik unsur serta nanti bisa menjawab soal-soal yang ada grafiknya mengenai tabel periodik unsur. Nah, langsung saja Ibu akan jelaskan materinya di sini mengenai sifat-sifat periodikan unsur. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kan sebelum kita masuk ke sini kita sudah belajar yang pertama perkembangan sistem periodik unsur, kita sudah belajar mekanika kuantum, kita sudah belajar penggolongan unsur dalam golongan dan periodik. Nah, Ibu mau tanya sebelum masuk ke sini, ada yang tahu apa itu tabel? Apa itu tabel? Ketika kata tabel keluar, apa yang muncul dalam bayangan otak? Apa yang terlintas dalam bayangan pikiran tabel? Tabel identik dengan apa? Kotak dan susunan data. Susunan data. Jadi tabel itu adalah pola yang di dalam pola atau susunan yang di dalamnya berisikan data yang berupa kolom dan garis. Nah, kalau periodik unsur, Ibu tanya, apa itu periodik unsur? Yang pertama kali terlintas dalam pikiran, periodik unsur. Kalau kita belajar kimia, kita selalu gunakan satu tabel, itu namanya tabel periodik unsur. Nah, Ibu tanya, periodik unsurnya apa yang terlintas dalam pikiran? Dalam tabel periodik unsur ada apa saja? Namanya unsur. Tampilan tabular. Oke. Di dalamnya ada yang namanya unsur. Nah, jadi periodik unsur adalah susunan yang digolongkan berdasarkan nomor atom dan satu lagi sifat kimia. Nah, di dalam tabel periodik unsur semuanya, kalau kita biasa menggunakan ini di dalam sini, ini yang namanya tabel periodik unsur. Ada yang namanya golongan, itu yang dari atas ke bawah, dan ada yang namanya periodik dari kiri dari kanan atau kanan ke kiri. Nah,
berdasarkan dia punya nomor atom dan sifat-sifat kimianya. Mari kita ambil contoh yang pertama di golongan alkali tanah golongan 1A. Coba kita lihat sifat golongan 1A. Di golongan 1A ada apa saja unsur? Kalau kita pakai jembatan meredai ada alina, kerabunan, sama CS sama pidolin. Jadi alina, kerabunan, sama pidolin. Itu cara cepatnya untuk kita ingat. Nah, kita ambil contoh di dalam sini. Kita ambil contoh ini. Unsur Li, unsur Na, dan unsur H. Unsur Li nomor atomnya ada yang tahu? Oke, unsur Li nomor atomnya 3, unsur Na nomor atomnya 11, unsur H nomor atomnya 19. Nah, untuk mengetahui sifat dari golongan ini, kita buat dulu konfigurasi elektron. Kita buat konfigurasi elektron. Ada yang bisa bantu ibu buat konfigurasi elektron? Ada yang mau coba? Coba ibu kasih contoh satu. Ibu kasih contoh RI. Di sini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1. Maka elektron valensinya yang mana? Elektron valensi adalah elektron kedua. Jadi kita lihat 2s1 harus lengkap, jangan ngomong 2s1. Kalau begitu Na elektron valensinya kita buat konfigurasinya 2s1, 2s2, setelah itu 2p6, terus 3s, 2s, 1, 2, 3, 11 kan, 2 tambah 6, 10, tambah 1, 11. Jadi elektron valensinya yang 3s1. Nah, yang ini terakhir K19. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 3s, 2, 3p, 6, lanjut 4s, 1. Ini ke sini 4. Melepaskan 1 elektron, cenderung untuk melepaskan 1. Jadi golongan 1A atau golongan alkali, dia unsur-unsurnya cenderung untuk melepaskan 1 elektron, sehingga dia bersifat negatif unsurnya. Nah, setelah itu sifat yang kedua. Yang pertama dia sifatnya cenderung melepaskan elektron. Nah, yang kedua, karena dia cenderung melepaskan elektron, maka dia sangat reaktif. Terus, apabila dia dimasukkan dalam air, dia akan membentuk kation, karena dia akan melepaskan dia punya 1 elektron ini. Jadi, ini dia melepaskan 1 elektron, elektronnya akan menjadi kation atau unsur yang bermuatan positif. Nah, ini penjelasan sampai sini. Penjelasan hubungan antara tabel unsur dengan materi sebelumnya.
Bisa gunakan HP. Sifat-sifat yang bebas syarat-syarat yang sesuai dengan Jadi sifat kredit unsur itu adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan kata tersebut dalam sistem periode. Nah, dia itu berhubungan dengan sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan. Sifat-sifat itu dia berubah juga. Ya, jadi dalam satu periode itu dia akan berulang. Dia punya sifat, dia akan berubah. Dan berubahnya secara teratur berdasarkan bahan atom dan konfigurasi elektron dari unsur-unsur ini. Selanjutnya sifat-sifat dalam kepemilikan unsur ini ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionistasi, dan aktivitas elektron. Yang pertama kita belajar dulu mengenai jari-jari atom. Di sini sudah dijelaskan definisi dari jari-jari atom. Ada yang bisa bantu dibaca? Berapa nggak nih? Jarak dari inti atom sampai kulit elektron terkeluar yang ditempati elektron. Ya, terima kasih Christine. Jadi jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai dengan kulit terluar yang ditempati oleh elektron paling akhir atau elektron valensi. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini turun ke bawah sini bisa dilihat. Ini turun ke bawah sini itu golongan. Kalau dia ke kanan ke kiri adalah periode. Nah, kita lihat di sini dia gambarnya dari 1A unsur H turun ke bawah sampai di CS. Gambarnya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Berarti bisa diartikan bahwa jari-jari atom itu nilainya dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin kecil. Semakin besar. Nah, kalau dalam satu periode kita lihat dari Li kita ambil yang golongan kedua sini. Dari golongan 1 di periode kedua. Dari Li sampai ke Ne, apakah gambarnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Jadi jari-jari atom dalam satu periode dari Li dari kanan ke kiri itu dia semakin kecil. Nah, mari kita bukukan. Kita bukukan. Ambil unsur Ma nomor atomnya 11, terus Mg nomor atomnya 12, dan ini dijelaskan dari satu golongan dari atas ke bawah makin besar periode, kanan ke kiri makin kecil. Untuk mengetahui ini kita buat konfigurasi elektron atau kita bisa gunakan teori mekanika kuantum seperti yang kemarin kita gambar saja. Ini misalkan ini inti atomnya, kita lihat dalam satu periode kiri ke kanan makin besar. Yang perlu diingat, makin banyak jumlah apa? Kulit. Banyak jumlah kulit, maka jarak inti atom ke elektron valensi atau kulit terluar semakin jauh. Nilai jari-jarinya makin besar. Kurang dari jarinya nggak bisa. Terus untuk
Itu boleh hapus ini toh. Boleh. Ini dijelaskan guna kulit sama tapi warna titik makin besar dia tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jarinya makin kecil. Kayak bayangkan kayak gimana ya? Dia punya jumlah kulit sama kan sama dengan inti atom atau kandungan proton dalam satu unsur. Kalau dia punya inti atom atau non atom makin besar, maka dia punya gaya tarik kayak gaya ditarik ini inti dengan elektron yang kuat kayak misalkan ini pasti benang ke kamu terus ini tarik lama-lama pasti pendek kan ya menurut begitu. Nah makanya jari-jarinya akan semakin kecil dalam jadi atom dalam satu periode dalam periode dari kiri ke kanan. Kalau golongan tadi sama jadi bertambahnya kulit atom semakin banyak kulit atom semakin banyak kulit atomnya maka semakin besar dia punya nilai dari jari. Kita lanjut ke energi ionisasi. Jadi di sini energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Atau lebih mudahnya kita pahami saja energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom atau unsur yang bersifat gas untuk melepaskan satu elektron pada kulit terbuai. Coba lihat di sini golongan, ibu kasih contoh. Di sini contohnya. Dia mencapai kestabilan di ya angka 8 ya, di 8. Jadi daripada dia mengejar kan kalau 8 ke 1 ke 8 berarti dia harus tambah 7. Lebih banyak kan? Kalau dia tambah 7 dia harus berapa elektron? Harus 7 elektron. Daripada 7 dia mending pas 1 lebih mudah. Jadi dia melepaskan satu elektron ini untuk mencapai ke kestabilan. Jadi kalau kita tulis reaksinya maka Na gas tambah energi ionisasi menjadi Na gas tambah elektron supaya dia setara. Terus kalau di sini bisa dilihat dalam untuk satu golongan nilai ionisasi dari atas ke bawah nilainya makin kecil atau makin besar? Dari sini. Ini dari atas ke bawah satu golongan, dalam golongan dia makin kecil. Dalam satu periode dia nilainya makin besar. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada sifat dalam membentuk suatu ikatan, atau bisa dipahami keelektronegativan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari suatu ikatan kimia.
Nah, kalau dalam golongannya dari atas ke bawah dia nilainya makin kecil juga sama kayak tadi yang kita dan organisasi. Kalau satu periode dia nilai makin besar. Ini yang tugas akhir untuk memahami materi yang tadi sudah dijelaskan. Kita kerjakan LKPD. LKPD ini satu kelompok, buat kelompok satu kelompok isinya buat 4 orang. 4 orang. Mau ibu yang bagi atau kalian yang bagi? Bagi sendiri. Bisa, bisa. Tidak boleh ricu ya. Ya, ibu. Bagi sendiri 4 orang. Kerja serius ya, jangan main-main gila ya. Ya, Ibu. Jadi kita serius banget. Itu Tristan, dia ini bukan itu. Ibu. Gambaran tadi. Ini berapa kulit dulu? Oke, baik semuanya. Ini waktu diskusi sudah selesai. Maka ini kita waktu untuk pembahasan tadi LKPD yang sudah ini Bu kirim kalian scan lewat barcode. Ini ibu pakai tunjuk kelompok saja ya untuk yang baca mereka punya jawaban, yang lain tinggal koreksi jawabannya apakah sama atau ada yang beda. Kalau ada yang beda baru sampaikan ya. Yang kelompok pojok ini saja yang baca. Kelompoknya siapa lagi nih? Samuel. Oke, Samuel. Dan Jason. Oke, Samuel. Pagi, ibu guru dan teman-teman. Siap. Siang, ibu guru dan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok ini Samuel, Manope, dan teman-teman lain ingin mempresentasikan hasil untuk kami atas waktu dan tempat yang diberikan. Kami persilakan. Pernahkah kalian mencoba melahirkan listrik melalui logam seperti besi dan melalui bahan seperti kayu? Apa yang terjadi? Ketika dialirkan listrik pada logam seperti kayu, listrik dari industri atau mengalir dengan baik. Kalau pada kayu, listrik tidak bisa mengalir. Kedua, dapatkah kalian menjelaskan kenapa logam seperti besi bisa mengantarkan listrik dengan baik, sementara seperti kayu tidak bisa? Karena logam memiliki banyak elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah dalam struktur atomnya. Elektron bebas ini memungkinkan aliran listrik untuk terjadi dengan sangat efisien. Ketika potensial listrik diberikan pada logam, elektron-elektron ini bergerak dan menciptakan arus listrik. Sementara itu, kayu adalah bahan isolator yang sebagian besar terdiri dari selulosa dan air dalam jumlah kecil. Meskipun air dalam kayu dapat sedikit menghantarkan listrik, namun kayu secara keseluruhan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada elektron bebas yang dapat bergerak. Tadi ibu tanya kelompok lain, ini jawabannya sama atau sama? Oke, lanjut ke nomor selanjutnya.
mengenai apa tadi? Berdasarkan gambar di samping, simpulkan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jika kamu berikan jawaban ini, coba bandingkan dengan referensi lain yang kamu dapati. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke elektron pada dua. Jari-jari atom dalam suatu golongan dari atas ke bawah masih besar, dalam satu periode kiri kanan masih kecil. Komplain sama? Sama Ibu. Energi ionisasi. Dua energi ionisasi. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom atau molekul yang terkait dalam keadaan gas. Energi ini mengukur seberapa kuat elektron terikat pada inti atom. Semakin besar energi ionisasi, semakin kuat daya tarik inti atom terhadap elektron tersebut. Energi ionisasi pertama adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pertama. Sedangkan energi ionisasi kedua adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua dan seterusnya. Paling yang berdiri jika ada kesalahan, kesehatan, mohon maaf. Terima kasih. Dari diskusi kita tadi, dari penyelesaian KPD sampai dengan kita bahas mengenai jawaban KPD tadi, kita buat beberapa kesimpulan itu tadi. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, nah yang pertama mengenai sifat sifat-sifat tabel periodik. Tadi dijelaskan sifat tabel periodik itu apa? Sifat tabel periodik adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan letak unsur dan sistem periodik unsur. Nah, di dalamnya ada berapa sifat? Ada jari-jari, ada aktivitas elektron, ada energi ionisasi, dan aktivitas. Nah, untuk jari-jari atom, dia definisinya adalah jarak dari inti atom sampai dengan elektron kedua. Sifatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia semakin besar dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, untuk itu spesial untuk jari-jari saja. Ibu mau tanya, kalau untuk empat sifat yang lain bagaimana? Ada yang jawab? Isi. Untuk empat sifat yang lain. Ini sifat. Tiga sifat lain satu, kalau dari atas ke bawah semakin kecil, kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, kalau dalam satu periode dari kanan ke kiri semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar. Oke, baik. Untuk definisinya sudah semua paham. Dan paling penting kalian pahami saja dalam tiap sifat dalam satu golongan dan satu periode. Nah, ini mau tanya dulu, apa yang susah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling susah? Sifat-sifat yang paling susah mungkin. Yang paling penting apa? Pemuda sifat bisa. Berarti semua bisa. Oke. Jadi setelah itu ibu minta nanti di LKPD tadi yang online di akhir lembar itu ada refleksi. Ada refleksi. Tadi kesimpulan kita sudah buat. Untuk refleksinya nanti tolong scan di barcode di akhir lembar akhir dari LKPD tadi. Itu untuk membantu ibu memperbaiki ibu punya pembelajaran pengajaran kepada kalian di pertemuan berikutnya. Demikian ibu sebelum kita menutup pembelajaran hargai manusia yang beriman, kita berdoa. Satu orang pimpin. Ya, sudah.
Hindi na marunong menurut kepercayaan apalagi kalau masing-masing yang kita Kristen yang lain bisa juga itu adalah menurut kami. Terus